Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uun Yanuhar SPI selaku dosen pengajar mata kuliah Ikhtiologi di kelas M01 dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai sistem reproduksi ikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Wafa Konitalillah. Yang kedua, Revitania. Yang ketiga, Nurdiana Amelia. Yang keempat, Anisifa Asya. Yang kelima, Raisa Lutfiana. Dan yang keenam, Aprilian Trida Larasati. Dalam materi sistem reproduksi ikan ini terdapat beberapa poin-poin penting yang akan disampaikan, yakni mengenai siklus reproduksi, faktor internal dan eksternal, organ reproduksi pada ikan, sifat seksual pada ikan, cara bereproduksi, dan tipe reproduksinya. Seperti yang kita ketahui, reproduksi merupakan suatu kegiatan berkembang biak dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari suatu spesies. Sistem reproduksi ikan berarti suatu sistem organ pada ikan yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunannya agar tidak punah. Umumnya, siklus hidup ikan dimulai dari perkembangan di dalam gonad. Gonad sendiri merupakan sebuah organ reproduksi yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada ikan jantan terdapat testis yang menghasilkan sel sperma, dan pada ikan betina terdapat ovarium yang menghasilkan sel telur. Siklus reproduksi ikan berarti proses yang dilakukan ikan untuk mengeluarkan telur yang telah matang pada satu waktu pemijahan. Singkatnya adalah proses pemijahan ikan. Siklus reproduksinya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah musiman dan kontinu, yakni siklus reproduksi ikan di mana ikan tersebut akan memijah setiap bulannya. Contoh ikan yang siklus reproduksinya kontinu adalah ikan gupi atau ikan seribu. Yang kedua, setiap 3 hingga 4 bulan, yakni siklus reproduksi ikan di mana ikan tersebut akan memijah setiap 3 atau 4 bulan sekali. Contoh ikan yang siklus reproduksinya setiap 3 hingga 4 bulan sekali adalah ikan mujair, ikan lele, dan ikan mas. Yang ketiga, satu kali dalam hidupnya, yakni siklus reproduksi ikan di mana ikan tersebut akan memijah hanya satu kali dalam hidupnya, karena setelah bereproduksi umumnya ikan tersebut akan mati. Contoh ikan yang siklus reproduksinya satu kali dalam hidupnya adalah ikan salmon dan lamprey. Yang keempat, setiap tahun atau pada musim tertentu, yakni siklus reproduksi ikan di mana ikan tersebut akan memijah pada saat musim-musim tertentu, seperti pada saat musim hujan dan musim kemarau. Contoh ikan yang siklus reproduksinya setiap tahun atau pada musim-musim tertentu adalah pada golongan catfish dan ikan nilem yang memijah pada saat musim hujan. Kemudian pada ikan betutu yang dapat memijah pada saat musim penghujan dan juga musim kemarau. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi reproduksi ikan. Faktor internal berarti faktor genetik yang berasal dari dalam tubuh ikan, dan faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar tubuh ikan. Dalam faktor internal ini terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi reproduksi ikan. Mulai dari umur, dalam melakukan reproduksi maka ikan tersebut harus telah mencapai tingkat kedewasaan untuk memaksimalkan proses reproduksi. Seksualitas pada ikan, kemudian juga adanya hormon gonadotropin yang mencukupi. Hormon ini bekerja dalam proses pematangan gonad pada ikan, serta memiliki organ reproduksi yang lengkap dan tubuh ikan yang sehat.
Dalam faktor eksternal juga terdapat beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi reproduksi ikan, mulai dari kualitas airnya seperti pH dan kesadahan, lalu salinitas, cahaya, suhu, fotoperiode atau lamanya periode terang dan gelap yang juga mempengaruhi dalam proses pematangan gonad. Kemudian, keadaan substrat pemijahan yang sesuai juga penting agar ovulasi dapat terjadi. Organ reproduksi pada ikan. Organ reproduksi pada ikan dibagi menjadi dua, yakni organ reproduksi jantan dan betina. Organ reproduksi jantan dan betina memiliki struktur dan bentuk yang berbeda. Organ reproduksi bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual pada ikan. Organ reproduksi jantan, yang pertama ada testis. Testis merupakan sepasang organ memanjang yang terletak pada dinding dorsal. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Testis dapat digolongkan menjadi dua tipe, yakni tipe lobular atau lobul-lobul dan tubular atau tabung. Tipe lobular. Testis tipe lobular umumnya ditemukan pada ikan teleostei, gabungan dari lobul-lobul yang terpisah satu sama lain dengan kulit luar dari kumpulan jaringan fibrous. Pengaturan dari lobul-lobul ini variasinya sangat baik. Selanjutnya, tipe tubular. Testis tipe tubular terbatas pada ikan gupi. Tubular berdiri sendiri antar bagian luar tunika provial dan terpusat di dalam rongga di mana sperma dilepaskan. Kedua, vas deferens atau pembuluh sperma. Vas deferens adalah pembuluh sperma yang terletak pada bagian permukaan medorsal yang bermuara di antara anus dan pembuluh urinari. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penampungan spermatozoa sementara dan jalan yang menyalurkan spermatozoa dari testis ke saluran urogenital. Ketiga, lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Lubang urogenitalah jalur keluarnya spermatozoa. Organ reproduksi betina. Yang pertama ada ovarium atau ovari. Ovari pada kebanyakan teleostei adalah berupa sepasang organ yang terletak di rongga tubuh. Pada sebagian spesies, pasangan ovari menyatu menjadi satu organ. Selama perkembangan ovari yang terdiri dari oogonia, oosit yang mengelilingi sel-sel folikel disokong oleh sel-sel stroma dan jaringan pembuluh darah juga jaringan syaraf. 3 tipe ovari menurut Welles dan Salman tahun 1980. 1. Ovari sinkron atau serempak. Ovari sinkron atau serempak artinya perkembangan dari ovari itu sinkron, berkembang bersamaan, dan sesudah itu mati. Musim pemijahan sangat terbatas. 2. Ovari sinkron sebagian. Ovari sinkron sebagian adalah ovari yang memiliki lebih dari 2 kelompok oosit pada beberapa tahap perkembangan. Pada umumnya, pemijahan 1 kali dalam setahun dan musim relatif pendek. 3. Asinkronus atau metakrom atau ovari tidak sinkron. Ovari tidak sinkron adalah ovari yang memiliki oosit pada seluruh tingkat perkembangan, memijah dalam waktu dan musim yang panjang. Kedua, ada organ reproduksi betina yaitu oviduk. Oviduk secara umum pada ikan teleostei merupakan satu rongga dari ovari. Oviduk ikan sempit pada bagian anterior dan posteriornya. Oviduk sebagai jalur yang menyalurkan ovum atau sel telur dari ovarium menuju ke saluran urogenital untuk dikeluarkan. Ketiga, lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Jalur keluarnya ovum atau sel telur yang siap dibuahi. Ini merupakan salah satu contoh gambar organ reproduksi jantan ikan dan organ reproduksi betina ikan. Berikut merupakan contoh gambar dari organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina pada ikan. Selanjutnya yaitu sifat seksual pada ikan.
Terdapat dua jenis seksual pada ikan diantaranya. Pertama, sifat seksual primer. Sifat seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu pada ikan jantan terdapat testis dan salurannya, dan pada ikan betina terdapat ovarium dan salurannya. Yang kedua yaitu sifat seksual sekunder. Sifat seksual sekunder ialah tanda-tanda luar yang digunakan untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina. Sifat seksual sekunder berhubungan dengan bentuk dan warna bagian tertentu ikan. Perbedaan seksual antara jantan dan betina berdasarkan perbedaan bentuk disebut dimorfisme seksual, sedangkan berdasarkan perbedaan warna disebut dikromatisme seksual. Pada dasarnya, sifat seksual sekunder dapat bersifat sementara dan dapat bersifat permanen atau tetap. Selanjutnya yaitu tipe reproduksi. Terdapat beberapa tipe reproduksi pada ikan, diantaranya biseksual, hemaprodit, dan partenogenesis. Reproduksi yang pertama yaitu biseksual. Pada tipe ini, sel sperma dan sel telur berkembang terpisah dalam individu jantan dan betina. Artinya, dalam satu spesies ikan, terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Cara membedakannya, apakah itu jantan atau betina, dapat dilihat dengan melihat ciri seksual primer dan sekundernya. Ciri seksual primer hanya bisa dilakukan dengan pembedahan untuk melihat organ yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi seperti testis dan ovarium. Sedangkan ciri seksual sekunder dapat dibedakan dengan melihat morfologi dari ikan tersebut. Sebagai contoh dari ikan yang melakukan reproduksi biseksual yaitu ikan nila dan ikan arwana. Kedua yaitu hermaprodit. Sel sperma dan sel telur pada tipe ini terdapat dalam satu individu. Jadi artinya hermaprodit adalah ikan berkelamin ganda. Ada tiga tipe hermaprodit, yaitu hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandri, dan hermaprodit protogini. Hermaprodit sinkroni adalah golongan ikan yang gonad dapat matang dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah Ceranus sp dan Hepatus hepatus. Yang kedua adalah hermaprodit protandri, golongan ikan yaitu golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jantan menjadi betina. Contohnya adalah ikan kakap merah dan ikan black porgy. Dan yang ketiga adalah hermaprodit protagini, yaitu golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari betina menjadi jantan. Contohnya adalah Futa alba atau belut sawah. Reproduksi yang ketiga yaitu partenogenesis. Pada golongan partenogenesis, embrio dapat terjadi tanpa adanya fertilisasi telur atau perkawinan tanpa pembuahan. Dengan kata lain, partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual yakni kemampuan suatu ovum untuk berkembang menjadi individu baru tanpa dibuahi sperma. Ada dua tipe partenogenesis, yaitu androgenesis dan gynogenesis. Androgenesis yaitu sel sperma mengaktifkan sel telur, tetapi perkembangan sel telur di dalam inti atau nukleus tanpa kontribusi sel sperma. Yang kedua yaitu gynogenesis, yaitu sel sperma memacu perkembangan sel telur tanpa menurunkan hereditas yang dimiliki. Embrio yang dihasilkan selalu berkelamin betina dan tidak mempunyai sifat-sifat genotip jantan. Ini adalah cara reproduksi pada ikan. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Contoh ikan yang bertelur adalah ikan mas, ikan lele, nila, mujair, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vivipar atau melahirkan. Contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Dan yang terakhir adalah ovovivipar. Contohnya adalah ikan pari. Selanjutnya adalah fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan berarti peleburan sel sperma dan sel telur yang dapat menghasilkan individu baru atau zigot, di mana fertilisasi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal.
Fertilisasi eksternal itu terjadi di luar tubuh induk. Contohnya yang terjadi pada ikan cupang. Caranya yaitu betina akan mengeluarkan sel telur dari dalam tubuhnya, lalu sel telur itu akan berjatuhan, lalu akan dibuahi oleh ikan jantan, kemudian telur akan menetas membentuk individu baru. Sedangkan pada fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh induk. Contohnya yang terjadi pada ikan gapi. Caranya yaitu sel sperma akan masuk ke dalam tubuh induk, lalu bertemu dengan sel telur melalui lubang yang dinamakan mikrofil, lalu terjadi pembuahan, lalu embrio akan berkembang di dalam tubuh induk yang kemudian induk akan melahirkan anaknya. Namun, kebanyakan jenis ikan melakukan pembuahan di luar tubuh induk atau eksternal. Berikut merupakan poster yang dibuat oleh kelompok kami dengan materi sistem reproduksi. Sedangkan ini adalah referensi dan sumber yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik pada kolom komentar di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.